So, balik lagi sama gue si Trade. Sekarang kita mau lihat untuk weekly. Ya, weekly outlook seperti apa nih. Weekly outlook, ingat ya, kita sebenarnya dalam satu buah range untuk bullish. Terus kita udah break liquidity yang sudah ada di sini. Kemudian kita sudah tinggal naik ya. Artinya udah tinggal naik, cari liquidity yang di atas ini. Nah, terus sekarang seperti apa nih? Kita lihat candle weekly sebelumnya itu sudah diambil dan sudah dinaikin seperti itu. Kita coba lihat. Ini ya, dolar punya indeks. Terus udah kasih daily punya order block. Jadi kita ada kemungkinan bisa masuk di daerah ini untuk ambil long. Targetnya di mana? Targetnya di atas ini dulu. Pertama ya. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa ternyata, walaupun udah ambil liquidity di weekly, ya udah arti ini turun, cari liquidity lebih banyak lagi, ambil bawah, cari atas. Ya, selalu ingat bias kita ke arah mana. Kalau misalnya bullish, kita mau ikutin bullish. Ini kalau misalnya breakdown, antara kalian mau tunggu ambil liquidity dalam, terus baru lanjut turun buat trade naik, atau di sini kalian bisa trade tapi counter. Ingat ya, trade counter daily punya trend itu cukup sulit, cukup berbahaya ya. Oke, dari gue itu aja untuk dollar index. Terus Euro USD seperti apa? Euro USD sama ya, kita udah break bawahnya, and then ini weekly dulu ya. Oh, ini weekly udah. Ya, weekly sebenarnya turun. Tapi kalau ingat di monthly, kita bulanannya, ini kita sebenarnya bullish banget nih. Breaknya dari sini. Tapi sementara ini kita masih di dalam leg yang ini. Ya, bearish leg di sini. Jadi sebelum kita dapat break dari sini, kita nggak usah lawan, santai aja. Terus apalagi kita udah masuk ke dalam order block sini, jadi ya kita berharapnya lanjut untuk turun ke bawah. Oke? Terus di sini ya, ingat ya sekali lagi kita udah ambil liquidity mingguan kemarin. Sekarang kita harusnya tinggal incar turun setelah kita ambil order yang ada di sini. Ya paling seperti itu aja nih ini ya tepatnya. Ordernya ada di mana? Ordernya ada di daerah sini ya. Oke. Next GU secara bulanan. Bulanan sebenarnya ini sweep ya, ini sweep, ini juga. Tapi secara kalau misalnya mau ikutin dolar index, soalnya ini kan GU, PR-nya tetap kita ngikutin USD punya. Ini nggak bisa lepas dari ini weekly bearish dari sini dalam sini ya. Weekly bearish ini leg-nya, dan ya udah. Jadi harusnya kita ikutin buat turun. Nah, di sini kita udah dapat break yang bagus, tapi ini belum dapat semuanya nih ya, ngomongin semuanya. Belum dapat pullback sampai di sini. Kalau gua sih rencananya pengen nunggu di sini lebih enak ya. Di sini mungkin jadi lu misal ambil sell nih di sini. Nah, lu jadi liquidity karena apa? Dia bangun liquidity di atas ini ya. Oke, gue coba jelasin pelan-pelan. Nih, sebenarnya di sini kan kita udah ambil weekly punya liquidity, terus udah break ke bawah, betul? Harusnya kita bisa sell di sini. Tapi ingat, kita berada di mana dalam leg? Kita udah di bawah banget. Jadi sebenarnya gue lebih senang kalau misalnya dia incer sini. Kalau misalnya kita break sini, turun lagi, ini bisa jadi liquidity buat diambil, masuk sini buat turun. So ini tetap hati-hati, kalian mau trade di mana aja, masih di dalam bawah punya range. Oke? Seperti itu ya. Udah nggak usah dilihat ya. Lihat sini order flow-nya udah beres aja udah. Ya gitu ya. Ini indeks tuh Indonesia. Nah, ini BTC nih ya. Ini masih coretan minggu lalu. Udah ambil liquidity di sini, bagus kan? Bagus. Sebenarnya udah tinggal bearish. Tapi bearishnya belum datang.
Oke, dari sini ini order flow-nya di daily kita masih bullish ya di sini. Kita bisa ambil naik. Ya sih. Oke ya. Ini ya ingat ya, ini coretan minggu lalu gue soal BTC. Ini karena ini sweep, kemungkinan adalah ini semua diambil sama nih ya, sama kayak minggu lalu. Terus lihat ini yang break yang mana? Ini. Karena ini cuma sweep doang, kita mau incar ini sebagai liquidity, dia masuk ke order block kita. Di sini kita dapat konfirmasi buat lanjut turun, ya kita lanjut turun dari sini, incar mana ini dan ini jadi liquidity kita. Terus pas masuk sini, ini kita bisa masuk untuk bullish. Karena apa? Di sini kita sebenarnya udah nunjukin bullishness. Ya, break dari sini. Iya, itu aja sih untuk BTC, tapi di sini masih kita lag-nya yang ini ya. Masih bullish. Oke, biarin aja. Gold. Ya, ini gold sebenarnya cukup menarik karena dia lihat impulsnya gede banget dari sini. Ya, gua sebenarnya nggak terlalu menyangka ini. Ya ada ini sih, sebenarnya ada order blocknya, tapi order blocknya lihat ya bareng sama liquidity yang lain, jadi sebenarnya gue nggak terlalu menyangka. Gue nyangkanya di bawah sini baru diambil buat naik. Tapi kalau misalnya kita udah ngelihat sebenarnya di sini cukup bullish, oh gara-gara perang itu ya. Ya gara-gara perang ini kita cukup bullish, atau di sini kita bisa ambil sell. Ya kita bangun liquidity di atas supaya kita buat break ke atas. Oke, coba lihat pelan-pelan gold. Ya kita udah masuk order blocknya. Order block sebenarnya udah tinggal naik sih kalau mau. Ya turun sini ambil order naik. Tapi ingat ya, order yang di sini sebenarnya cukup lemah. Kenapa? Karena banyak liquidity di sini. Jadi ada kemungkinan buat di break turun sini naik. Oke, itu aja yang butuh diingat untuk gold ya. Oke, jadi itu aja yang paling gue bisa share untuk yang gue lihat seminggu ini ya. Gue isi trade, gue sign out.